beserta Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada ruangan ini. Bapak Ibu Guru mungkin agak bingung ya, ini kenapa bisa ada semacam pemaparan. Kebetulan memang kami calon guru penggerak ditugasi langsung oleh BPGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara untuk mendiseminasikan, untuk membagikan budaya positif di sekolah. Jadi izinkan saya untuk membagikan sedikit pemahaman saya yang masih sangat sedikit tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan SMA Dolok yang semakin lebih baik lagi. Nah, untuk membuka daripada acara singkat kali ini untuk budaya positif, saya buka mungkin dalam sebuah pantun. Jadi Bapak Ibu boleh mendukung saya dengan memberikan cakel gitu ya. Oke, bayangkan enaknya sayur silalat. Apalagi kalau ditambah ikan teri. Ibu Bapak Guru yang terhormat, izinkan saya untuk berbagi. Iya, kasih tepuk tangannya dong. Ibu Bapak Guru yang terhormat, sebenarnya ini adalah lanjutan daripada pertemuan kami yang pertama kemarin dengan Ibu Pengawas, Ibu Manurung, dan pengawas dari BPGP Propsu, Ibu Tukmalubis. Nah, kemarin kami sudah berdiskusi dalam kelompok kecil. Memang karena diminta kelompok kecil, saya hanya membagikannya dalam kelompok kecil. Bukan berarti Bapak Ibu Guru yang tidak ada di sana tidak diikutsertakan, tapi memang karena dia minta kelompok kecil, makanya saya ambil yang kelompok kecil. Nah, untuk diseminasi kali ini memang ini untuk yang kelompok besar, seluruh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan diskusi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, cerita tentang budaya positif ini cerita yang sudah sangat sering kita lakukan bersama, tetapi mungkin terkadang kita sering jenuh, kita sering lelah akibat mungkin kondisi di lapangan pada saat kita mengajar. Nah, di sini kita hanya kembali diingatkan, saya juga kembali diingatkan untuk tetap terus ya menjalankan budaya positif yang ada di sekolah. Adapun nanti konsep intinya ini ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori perilaku manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewan Ngarang. Beliau mengatakan sekolah itu katanya ibarat sebagai kita guru itu sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi Bapak Ki Hajar mengatakan kita itu sebagai seorang petani yang menanam padi. Misalnya seorang petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi seperti seorang petani, dia hanya bisa mengusahakan yang terbaik untuk tanamannya. Dia tidak bisa menyalahkan bibitnya, bahkan dia tidak bisa menyalahkan tanah itu sekalipun. Jadi ibarat kita sebagai seorang pendidik. Nah, jadi sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang awalnya tadinya malas, karena kita tadi mengusahakan lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang positif buat dia, sehingga tadinya yang dia malas berubah menjadi semangat, menjadi rajin, karena usaha kita. Mungkin kira-kira seperti itu. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran jika lingkungan di sekelilingnya nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Mungkin hal ini juga kita rasakan sebagai guru. Jika kita siswa, jika mereka nyaman belajar di kelas, maka mereka biasanya akan nyaman untuk belajar. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, tanggung jawab guru ini adalah menciptakan lingkungan yang positif.
positif ini tidak bisa diciptakan oleh seorang guru sendiri. Nah, jadi perlu adanya kolaborasi di antara seluruh warga sekolah. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu guru. Jadi kita semua warga sekolah punya tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Saya tidak bisa sendiri menciptakan lingkungan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak bisa sendiri. Jadi kita perlu bergandengan tangan untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, dari lingkungan tadi yang belajar yang mendukung ini akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter. Karakter ini akan tumbuh menjadi budaya. Sehingga akhirnya kita bisa menciptakan budaya yang positif. Jadi memang menciptakan budaya positif tidak bisa membalikkan seperti balikan telapak tangan. Butuh waktu. Jadi ketika pun kita tidak mampu, kita tetap berusaha. Karena sejatinya kita mendidik manusia yang punya akal dan pikirannya sendiri, sehingga tidak bisa kita harapkan sekarang kita melakukan budaya positif langsung dia terima 1 jam kemudian dan langsung tercipta. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi semuanya adalah proses, dan proses itu harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, lalu ini tadi dia menciptakan budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu coba kita kepal tangan kita. Coba Bapak Ibu kepal. Nah, di sini katanya bayangkan Bapak Ibu di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Coba Bapak Ibu bayangkan apa yang berharga buat Bapak Ibu. Iya, emas. Kira-kira apa? Mungkin uang ya, atau mungkin surat tanah gitu ya Pak ya. Atau mungkin kalau Pak Ibu yang masih lajang mungkin pacarnya ya. Nah, Bapak Ibu kalau sesuatu yang berharga ini ya, tadi di situ dikatakan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat-kuatnya karena sangat pentingnya benda yang di dalam tangan kita ini. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya punya sesuatu yang berharga di tangan saya, kira-kira atau Bapak Ibu lalu punya sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, gampang nggak orang untuk mengambilnya dari tangan Bapak Ibu? Tidak ya. Iya. Bisa jadi orang mengancam kita, bisa jadi orang membujuk kita, bisa jadi orang merayu kita, nggak mempan. Kenapa? Karena ini penting dan kita genggam erat. Kecuali dibelinya. Tapi bisa jadi kalau dibeli itu berarti nggak berharga lagi buat bapak. Bapak tukar dengan yang lebih berharga kan gitu ya. Nah kalau ini kain sangat berharga. Saya pikir kalau saya kalau punya sesuatu yang berharga, mungkin kalau ada orang sekalipun mengancam saya tetap akan tutup karena punya saya. Nggak mungkin saya kasih untuk yang lain kan sangat penting buat saya. Nah selanjutnya kita lihat Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali untuk membuka dan menutup tangan tadi? Yang punya tangan sendiri. Ya, yang punya tangan diri sendiri. Bapak Ibu, kepala tangan itu ibarat siswa. Siswa itu punya karakternya sendiri, punya keputusannya sendiri. Sehebat apapun kita memaksa siswa itu, dia tidak akan berubah kalau bukan kemauannya. Benar nggak kira-kira? Iya. Jadi tugas kita hanya mempengaruhi Bapak Ibu. Sama halnya mungkin ketika kita mengajar, sehebat apapun peraturan itu dibuat, kalau bukan karena kerinduan dan memang karena kesadaran kita untuk melakukannya, tidak akan bisa. Itu hanya motivasi yang jangka waktunya sangat pendek. Nah, jadi Bapak Ibu, maksud dari budaya positif di sini adalah bagaimana kita memaksimalkan peran kita sebagai guru untuk merayu siswa ini yang keras tadi, Bapak Ibu. Untuk merayu siswa tadi yang memang dia sudah sangat membangkang, ya bisa kita lihat, kita bisa bayangkanlah siswa kita yang agak keras lah kita jumpai di kelas atau di sekolah. Mungkin Bu LD sudah punya gambaran tersendiri siswa yang Bu LD ya. Nah, jadi peran kita yang mau kita maksimalkan Bapak Ibu. Nah, inilah yang mau kita capai dalam budaya positif. Tidak mudah Bapak Ibu, karena seperti kita tadi mengepal tangan, mau ada orang mengancam, memukul, menghardik, merayu, bahkan memberi kita uang, belum tentu kita mau buka kalau kita tidak mau. Nah, ibarat seperti itulah siswa kita tadi Bapak Ibu. Nah, ini disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara katanya adalah sebuah kemerdekaan.
Nah, katanya disiplin itu mewajibkan diri kita sendiri sekeras-kerasnya. Nah, jadi sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu bukan disiplin karena peraturan, tapi karena kesadaran diri. Ini yang sebenarnya mau kita terapkan. Jadi mulai dari diri, saya tidak mengajari Bapak Ibu semuanya, karena saya pun sedang belajar. Ketika pun saya menyampaikan ini, saya diingatkan kembali untuk diri saya. Mari kita disiplin dengan diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, yang terjadi Bapak Ibu adalah akan ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Nah, peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu yang mau kita terapkan di kelas, ketika ada siswa memang yang sudah sadar untuk dia disiplin, syukur. Kalau ada yang belum sadar, mari kita bantu dia untuk sadar, untuk membuka motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk disiplin. Nah, jika tidak, maka akan muncul peraturan-peraturan yang terkadang sifatnya memaksa, seolah-olah disiplin padahal bukan disiplin. Itulah yang dikatakan disiplin dalam terpaksa. Sementara disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah self-disiplin, yakni disiplin diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang diharapkan di sini adalah nilai-nilai disiplin itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu nilai-nilai yang dianggap penting di masyarakat. Contoh, bisa kita lihat Bapak Ibu di masyarakat, apakah kira-kira nilai pentingnya? Nah, kalau di siswa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ya, supaya kita hafal, mungkin saya boleh pandu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu boleh berdiri, silahkan. Atau mungkin ada yang tahu Bapak Ibu pelajar Pancasilanya? Iya, Bapak Ibu boleh berdiri. Kira-kira yang masih semangat lah. Ya, saya contohkan dari depan. Pelajar Pancasila, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maaf ya Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Pelajar Pancasila, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ulang ya Bapak Ibu, saya kan masih contoh ya. Oke, dengan semangat, mari kita sama-sama untuk ya mengetahui profil 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3, go. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang mau kita bangun untuk ada pada diri peserta didik. Jadi terkadang kita hanya mengharapkan siswa itu patuh secara terpaksa. Kita tidak tahu bahwasannya ada 6 dimensi ini yang sekarang diharapkan dalam kurikulum merdeka untuk kita terapkan dalam pembelajaran. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ini dia. Nah, Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebijakan universal yang ada di dalam lingkungan kita. Kalau kami dalam program guru penggerak ini diskusi dari nilai kearifan lokal yang ada di daerah kita. Contohnya pada saat kegiatan Martahi, Bapak Ibu, nilai kebijakan, nilai kebajikan apa kira-kira dalam kondisi Martahi?
Iya, gotong royong. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Belas kasih. Gimana? Gotong Gotong royong ada. Apalagi kira-kira? Iya, budaya, kedamaian dan lain-lain. Ternyata sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah hidup sebenarnya dalam lingkungan kita, sudah hidup dalam diri kita, sudah hidup bahkan dalam diri peserta didik. Kita hanya tinggal mengarahkan dia. Kalau dulu Bapak Ibu kita beranggap siswa itu seperti kertas kosong, kita yang mengisi, kita yang mencoret. Ternyata sekarang dengan Ki Hajar Dewantara, siswa itu bukan kertas kosong. Dia tabula rasa, yang punya perasaan, yang punya akal dan pikiran. Kita hanya menuntun supaya dia mendapatkan ya apa yang dia impikan, gitu ya, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tugas kita guru sangat hebat. Tidak hanya menuntun diri, bahkan harus menuntun ratusan siswa kita setiap hari. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu yang hebat. Nah, Bapak Ibu, ini dia sekarang teori motivasi perilaku manusia. Ada beberapa hal yang mendorong kenapa seseorang bisa melakukan sesuatu. Ada motivasinya kenapa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Motivasi itu biasanya ada dua. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Motivasi internal ini motivasi yang ada dari dalam diri. Kalau eksternal dari luar ya. Kira-kira Bapak Ibu motivasi yang lebih lama bertahan itu internal atau eksternal? Internal. Iya, internal. Nah, ini saya ambil contoh. Sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan tersebut? Iya, mari kita jawab dari dalam hati kita masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Iya. Motivasi eksternal ya. Iya, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, bukan untuk mengajari ya. Kita sama-sama belajar. Karena ketika saya sampaikan ini menegur saya juga Bapak Ibu ya. Nah, atau yang kedua, Bapak Ibu ingin mendapat pujian dari atasan. Iya, itu pasti dan mendapatkan penghargaan. Iya, sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan. Bisa jadi mendapatkan penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga Bapak Ibu, Bapak Ibu datang tepat waktu karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Orang yang menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid di kelas. Karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Jadi kira-kira dari poin 1, 2, dan 3 kita paling banyaknya poin 3. Ya, tangan dong. Iya, poin 3. Jadi ini motivasi internal ya. Walaupun tetap ya perilaku kita juga terkadang didorong oleh keadaan-keadaan di luar yang terjadi dari kita atau eksternal. Tapi yang diharapkan Bapak Ibu yang ada adalah motivasi internal. Bagaimana kita menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Kita jangan berharap anak didik hadir tepat waktu kalau kita tidak hadir tepat waktu. Terkadang kita menggunakan kedudukan kita sebagai guru mengancam mereka. Kau sudah tahu terlambat, padahal kita sudah terlambat. Ya. Ini dia. Jadi dari motivasi perilaku manusia ada ini Bapak Ibu, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, inilah tujuan daripada budaya positif. Bagaimana kita mengembangkan, menumbuhkan dan memberdayakan motivasi yang ada dari dalam diri untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini kita disuruh untuk mengajarkan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Mungkin selama ini yang sering kita lakukan adalah peraturan. Saya juga dalam program penggerak baru belajar dan baru tahu ternyata yang paling tinggi dari peraturan adalah keyakinan. Karena kalau peraturan hanya sifatnya satu arah, mau tidak mau, suka tidak suka harus dipatuhi. Ya, lalu ada keyakinan, ini yang paling tinggi. Inilah tadi yang mengembangkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri individu itu tadi.
dalamnya. Nah ini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Kalau tadi pakai helm berarti nilai keselamatan. Jadi kita harus berpikiran positif ketika ada peraturan itu dibuat, karena itu untuk nilai kebaikan kita bersama. Jadi ketika dibuat ada larangan dilarang merokok, mari kita berpikir positif bahwa itu nilai keselamatan untuk kita bersama. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, ya, kita ini yang punya kepala di tangan. Kita yang menentukan kita mau mengikuti atau tidak. Jadi sehebat apapun keyakinan itu, peraturan itu, kalau memang tidak dari dalam hati kita, memang akan sulit. Tapi kita diajak untuk berpikir positif. Nah ini keyakinan sekolah kelas ini hadir dari peraturan. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau peraturan sifatnya hanya satu arah. Kita hanya bilang dilarang terlambat titik, anak tidak perlu tahu alasannya. Kita tidak perlu tahu alasan kenapa dia tidak boleh terlambat. Bahkan juga kalau kita buat peraturan dilarang terlambat tadi, ya, seolah-olah anak tidak boleh berbicara. Kenapa dia terlambat? Yang penting dia terlambat salah. Titik itu saja. Makanya ada keyakinan kelas yang lebih tinggi daripada peraturan kelas. Nah ini Bapak Ibu, kita ambil contohnya, ini peraturan, titik-titik itu di sampingnya adalah keyakinan. Kembalikan barang ke tempatnya, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan bergantian menunggu giliran, itu juga peraturan. Nah ini yang mau kita harapkan terjadi dari diri siswa. Jadi kita harap Bapak Ibu siswa ini tidak hanya tahu peraturan itu, tapi dia yakin bahwa ada nilai yang paling berharga dari menaati peraturan. Ini dia. Seperti yang sudah saya sampaikan mungkin kemarin waktu kelompok kecil, Bapak Ibu kita perlu yakin tentang sesuatu yang belum terjadi. Mungkin di pelajaran sejarah ya Bapak Ibu yang memakai sejarah, ini mungkin saya cerita tentang Sumpah Palapa. Tapi Gajah Mada mengatakan, saya bersumpah tidak akan makan buah pala sampai Nusantara bersatu. Bapak Ibu pada saat dia bersumpah itu belum terjadi, tapi dia yakin, karena keyakinan dia maka terjadi. Jadi Bapak Ibu kita diajak untuk yakin bahwasanya nilai ini akan ada pada diri kita. Karena kita yakin maka kita akan lakukan. Jadi yakin dulu dari dalam diri. Nah ini. Jadi kembalikan barang ke tempatnya, kita harus yakinkan siswa bahwa dia punya nilai tanggung jawab ketika melakukannya. Bukan karena sebatas hanya taat pada peraturan, tetapi nilai tanggung jawab sudah tumbuh dari dalam diri si anak. Ketika si anak dilarang mengganggu orang lain, bukan peraturan dilarang mengganggu orang lainnya, tetapi nilai menghormati orang lainnya yang harus dikembangkan. Ketika si anak hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bukan peraturan itu ya Bapak Ibu, tapi nilai menghormati orang lain dan komitmennya itu yang mau kita tanamkan dari dalam diri individu. Bapak Ibu saya sudah praktekkan di kelas. Kalau hanya saya sampaikan mungkin kesannya ondo ya kan, ngomong kosong ya kan, ngomong doang. Baik, ini ada siswa kita ya, tampan ya, kelas 10. Iya, Bapak Ibu, saya mengajak siswa untuk bermimpi kelas impian mereka. Saya sampaikan kepada mereka, kalian berhak bermimpi, kamu akan menjadi seperti apa. SMA Dolo ini kira-kira menurut kamu dari mimpi kamu apa yang kamu harapkan? Walaupun belum terjadi, saya bilang. Karena kita mau mencari nilai-nilai keyakinan diri dia tadi. Ternyata Bapak Ibu mimpi mereka banyak sekali. Dan ternyata mimpi mereka itu sudah tertuang semuanya dalam peraturan. Berarti mereka sebenarnya tahu, tapi belum sadar. Nah ini, menggunakan HP di luar jam pelajaran, berpikir, berpakaian rapi. Ini peraturan yang mereka buat sendiri.
kita minta dulu kesepakatan itu dari siswa. Jangan kita sendiri yang buat peraturan. Jadi keyakinan itu kita ajak siswa duduk bersama, kira-kira peraturan apa yang mau kita sepakati. Karena kesannya kalau hanya dari kita guru, kesannya kita satu arah Bapak Ibu, kita hanya memaksa. Tapi karena lahir peraturan itu dari diri siswa, ketika dia nanti melakukan kesalahan, karena peraturan itu dia yang buat, maka dia sendiri yang akan menentukan sanksi, menentukan konsekuensi dan mengembalikan dirinya kepada perilaku yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kita diharapkan bertanya dulu sama siswa, peraturan apa yang akan ada di kelasmu. Setelah saya bertanya, ini 10.2. Berbeda Bapak Ibu dengan 10.3. Di 10.2 Bapak Ibu tidak ada di situ tentang dilarang mencuri pulpen. Di 10.3 mereka minta ada peraturan dilarang mencuri pulpen. Nah, berarti Bapak Ibu kondisi itu berbeda-beda setiap kelas. Nah ini berarti kita anggap di 10.2 itu mencuri pulpen itu, mengambil pulpen temannya bukan perbuatan yang sering mungkin dilakukan. Tapi di 10.3 itu perbuatan yang sangat sering Bapak Ibu dilarang mencuri pulpen. Bahkan luar biasanya di 10.3 mereka buat peraturan begini, dilarang nonton film porno di kelas. Iya, Bapak Ibu, inilah kondisi di depan kita yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita tutup Bapak Ibu seolah-olah kita tidak tahu. Nah ini, jadi karena salahnya peraturannya datang dari siswa, kita berhak untuk yang membimbing mereka. Dan ketika mereka nanti salah, maka kita juga berhak untuk menanyakan kembali sama dia, apakah keyakinan yang sebelumnya dia perbuat itu sudah diyakininya kembali. Nah ini, jadi ada nilai-nilainya, nilai kebersihan, nilai ketertiban, kedisiplinan, keamanan, kesehatan, dan kedisiplinan. Nah ini Bapak Ibu, inilah yang di 10.3. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang mungkin ya, ketika kita mungkin ada sedikit mungkin di sini ilmu yang Bapak Ibu dapat, duduk dengarkan siswa kita apa kira-kira yang mereka inginkan untuk kita lakukan bersama-sama di kelas. Seperti tadi 10.3 dan 10.2 perbedaannya punya sama-sama siswa kita yang mungkin secara gamblang kita lihat seolah-olah sama, tapi ternyata kebutuhan mereka berbeda. Kalau saya lihat dari 10.2, 10.3, kira-kira Bapak Ibu di mana kita yang harus tegak, 10.2 atau 10.3? Kalau dari peraturan mereka yang tadi, iya 10.3 ya Bapak Ibu. Ternyata keadaan 10.3 itu ya lebih seram. Iya Bapak Ibu, nampaknya saja siswa kita seolah-olah sama, ternyata kebutuhan dan kondisi mereka berbeda. Maka peran kita juga diharapkan berbeda pada kondisi yang berbeda. Kenapa harus keyakinan Bapak Ibu? Karena keyakinan ini bersifat abstrak. Lalu keyakinan ini ternyata universal, gampang dia terima, gampang dia pahami Bapak Ibu. Kalau peraturan mungkin kita buat berpakaian rapi, kita bilang siswa ini nggak tahu Bapak Ibu berpakaian rapi, menurut dia versinya beda. Yang satu laki-laki menganggap berpakaian rapi kalau ada pangkasannya jijak-jijak di kepalanya, rapi katanya Bapak Ibu. Nah, ternyata keyakinan ini dia minta abstrak, nilai apa? Ketika kita bilang tadi contoh berpakaian rapi, kita bilang menghargai dirimu. Maka dia menganggap ketika dia rapi untuk dirinya. Jadi ketika rambutnya jijak-jijak tadi, dia yakini bahwa ternyata itu tidak benar untuk dirinya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi dibuat dalam pernyataan positif, karena ketika kita buat dilarang merokok, maka yang ada siswa itu menganggap itu tantangan untuk dia lakukan. Kenapa dilarang merokok? Apa yang terjadi? Dia lakukan Bapak Ibu. Dilarang mencontek, dia tertantang untuk melakukannya. Kenapa rupanya kalau mencontek? Maka keyakinan kelas berharap di sini dibuat dalam pernyataan positif. Saya bangga, jujur. Jadi yang dia lihat yang positifnya Bapak Ibu. Saya bangga berbicara sopan. Kalau kita hanya bilang dilarang mencontek, dilarang mengganggu kawan, dia penasaran apa kira-kira yang harus terjadi ketika dilakukan. Jadi mungkin ini dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebagai manusia kita punya kebutuhan. Di sini ada dibuat ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini juga dimiliki siswa-siswi kita Bapak Ibu.
Kita berharap kawan kita itu, Bapak Ibu, kita berharap kawan kita ini seolah-olah menganggap kita pemimpin. Tapi nggak dianggap mereka kita pemimpin. Apa respon kita? Kesal kan Bapak Ibu? Kita masih tunjukkan, aku loh pemimpinmu, kira-kira gitu. Jadi siswa itu begitu Bapak Ibu. Dia pengen perhatian, dia pengen kesenangan pada saat belajar, nggak kita berikan. Respon dia ngapain? Menjadi kawan. Respon dia ngapain Bapak Ibu? Melempar kawan. Respon dia ngapain? Pokoknya berbuat yang aneh lah supaya mendapatkan perhatian. Tapi terkadang, ya kembali lagi Bapak Ibu, mungkin tuntunan kita yang luar biasa. Terkadang kita lupa Bapak Ibu untuk menanyakan alasan dan nama siswa itu. Yang pasti ketika dia nakal berdiri di depan, mau nggak mau, suka nggak suka berdiri. Mungkin akan lebih kejam, kita suruh dia putus asa. Mungkin akan lebih kejam lagi, kita suruh dia berkeliling-keliling lapangan lari-lari. Tanpa kita tahu ternyata salah satu dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mari Bapak Ibu, kita sebagai guru hebat yang akan mencetak generasi-generasi hebat khusus di Kecamatan Ndolo, mari Bapak Ibu kita merespon kebutuhan-kebutuhan yang ada pada peserta didik. Karena sejatinya pendidikan yang kita lakukan adalah pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Mustahil Bapak Ibu kita mengajar kalau kita tidak berharap peserta didik kita jadi orang berhasil. Ya, jadi mungkin ini Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu, ada mungkin siswa-siswi kita yang broken home. Dia tidak dapatkan cinta dan kasih sayang di rumah, sehingga dia berharap cinta dan kasih sayang dia terima dari gurunya. Nah, itu. Ya, jadi kita ternyata tugas kita sangat mulia ya Bapak Ibu ya. Kekuasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Bapak Ibu, terkadang ada siswa yang nakal karena ternyata dia seolah-olah tidak diakui sebagai pemimpin. Saya teringat dengan kisah siswa kita si Oji Saputra. Oji ini menurut pemahaman saya ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengenal dia dari cerita yang berbeda. Tapi saya sedikit cerita tentang Oji. Di kelas 10 dia kerjanya cabut pelajaran saya. Sebentar dia masuk, oh permisi Bu, permisi. Mungkin seperti itulah Bapak Ibu yang sering. Nah akhirnya di kelas 11 pas pencalonan ketua OSIS, dia mendaftar jadi wakil ketua OSIS bersama dengan anak saya Amzan. Lalu saya sampaikan dengan Oji. Oji tidak cabut Oji di kelas 10. Kok mau jadi wakil ketua OSIS? Tadi bingung lah orang masa tuh wakil ketua OSIS cabut kau. Jadi kau pula yang wakil ketua, saya bilang. Kau pula jadi contoh. Enggak Ibu. Dulu Bu, waktu kelas 10 Bu, saya itu sering cabut. Tahu Ibu kenapa? Ya nggak tahu lah kenapa saya bilang. Saya Bu nggak dipilih Bu jadi ketua Paskibra. Sekarang Bu saya sudah ketua Paskibra Bu. Saya Bu sekarang ketua Paskibra. Ibu tanya teman-teman saya Bu, saya paling oke. Ibu tanya teman-teman saya Bu, saya rajin Bu menurut cerita itu. Bapak Ibu, ternyata setelah saya dapatkan ini materi ini, saya teringat sama Oji tadi Bapak Ibu. Ternyata respon ketika dia tidak dijadikan pemimpin adalah berperilaku negatif. Ketika dia diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin, mungkin menurut versi dia jadi basket. Ternyata itu yang membuat dia kembali kepada jalan yang benar. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi siswa ini perlu kita tuntun. Mungkin pada saat itu si Oji positif, mungkin di beberapa kondisi yang lain tidak. Jadi tugas kita Bapak Ibu sebagai penuntun bagi siswa-siswi kita. Nah ini dia. Selanjutnya Bapak Ibu, kebebasan, freedom. Ternyata siswa-siswi kita juga pengen bebas. Contohnya Bapak Ibu, ini sudah saya praktekkan di kelas. Siswa laki-laki Bapak Ibu nggak suka disuruh mencatat. Mungkin ini kendala kita sama-sama Bapak Ibu di kelas. Bu, kami nggak usah mencatat lah Bu. Jadi kerja kalian ngapain? Saya bilang. Yang lain kami Bu. Jadi ngapain? Kalau misalnya Bu kami buat lagu Bu, terus kami kalian ngapain? Ya kami sendiri Bu mengarang lagunya. Kan tuh mencatat juga saya bilang. Beda lah Bu. Kalau ini lagunya kami buat sendiri beda. Berarti Bapak Ibu mereka tidak ingin perilaku mencatatnya, tapi kesenangan, kebebasan ketika mencatatnya yang mereka inginkan. Kalau mungkin mereka mencatat apa yang kita sampaikan
siswa-siswi harus fun. Kenapa pelajaran penjas menjadi pelajaran favorit Bapak Ibu? Kalau guru penjas tidak hadir di kelas, siswa itu patah hati. Biasa aja lagi. Tadi siswa saya kelas 3 bilang, Bu, kenapa Bu kalau rapat itu pas kami pelajaran penjas katanya. Sekali-sekali itu kalau rapat jangan pas penjas kamu. Betul. Kenapa Bapak Ibu? Penjas itu pelajaran menyenangkan dan bebas. Mungkin kita buat versi menyenangkan dan bebas sesuai apa kita masing-masing Bapak Ibu. Kita juga nggak bisa buat kayak macam penjas. Karena pakai penjas semua, beradu ya kan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya. Lalu ini Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih. Sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Berarti Dimas ini Bapak Ibu, dia semangat menyetir mobil. Nah, karena ada harapan, karena ada kesenangan dia di dalamnya. Nah, kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Dia ingin merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Merasa bangga. Dia bisa jalan-jalan naik mobil teman-temanku. Lalu dia bisa katanya menyetir mobil itu seru. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan yang ingin didapatkan Dimas dalam menyetir mobil adalah kebutuhan penguasaan, dianggap bangga, dianggap keren. Kebutuhan biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman, kasih sayang, dia merasa senang karena kawannya menerima dia. Bapak Ibu, terkadang ada siswa yang melempar-lempar di kelas. Kalau kita tanya, kenapa kau lempar-lempar di kelas? Gak apa-apa Bu, aku senang diketawain orang itu katanya. Bapak Ibu, ternyata kebutuhan siswa adalah kesenangan. Memang dia lakukan tidak pada tempatnya. Jadi memang kerja kita hanya menuntun Bapak Ibu ya. Lalu menyetir mobil itu seru, ini kesenangan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu jika salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi? Maka ketika seorang siswa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, melanggar peraturan karena sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Sama halnya mungkin Bapak Ibu kayak kita juga. Terkadang ketika kita ingin disayangi mungkin sama pasangan kita masing-masing Bapak Ibu nggak dapat, respon kita gimana Bapak Ibu? Marah ya Bapak Ibu ya. Kadang kita tumbalkan anak supaya suami kita tahu bahwasannya kita marah. Nah, siswa pun begitu ya, bukan karena ada suami saya Bapak Ibu ya, bukan ya. Lalu ada 5 posisi kontrol di sini, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Yang pertama posisi penghukum, ini yang sering kita lakukan. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, sebagai seorang penghukum kita sering menggunakan hukuman fisik dan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang lebih menekan murid. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Bapak Ibu, secara tidak sadar kita sering mengatakan itu. Awas, kalau kau nggak catat ini, berarti kita sedang sebagai penghukum. Yang kedua Bapak Ibu, posisi pembuka rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada dari penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat posisi ini, kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sering sekali juga kita melakukan ini. Saya juga sering Bapak Ibu melakukan ini. Ibu kecewa dengan kamu. Capek saya nak menerangkan apa yang sudah saya terangkan. Kau ngerti itu enggak kasihan kalau lihat ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata kita hanya minta disiplin yang instan. Kita berharap ketika si anak tadi merasa bersalah dia tobat. Rupanya tidak Bapak Ibu. Katanya dia akan mengenal dirinya menjadi tidak berharga akibat perbuatan kita tadi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap
tak berupaya mengontrol murid melalui persuasi ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Terkadang kita mendekati siswa dengan cara humor sehingga dia menganggap kita sebagai seorang teman. Kita akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya nak. Ayo, ingat gak bantuan Bapak selama ini sama kamu? Ya udah, kali ini gak apa-apa. Nah ini biasa yang sering kita sebut sebagai posisi teman. Nah pada posisi ini murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha jika kita tidak memposisikan diri kita memberi bantuan kepada mereka. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu ini kembali kepada motivasi yang eksternal. Posisi pemantau ini posisi mengawasi. Pada saat mengawasi, katanya di sini Bapak Ibu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang sering kita ajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Jadi posisi pemantau lebih setingkat daripada posisi teman. Karena posisi pemantau dia mengingatkan kembali peraturan dan mengingatkan kembali konsekuensi apa yang akan dilakukan yang diterima murid akibat melanggar peraturan itu. Nah yang terakhir Bapak Ibu ini yang diharapkan dari kita, posisi manajer, posisi sebagai pemimpin pembelajaran kelas. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi posisi manajer ini Bapak Ibu melibatkan siswa. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi sebagai seorang manajer kita menganggap si murid itu Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan ya perbuatannya, karena perbuatan yang dia lakukan itu akibat kesepakatan yang sudah kita sama-sama buat. Itu dia posisi manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan pada posisi teman maupun pemantau. Tapi dengan demikian di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi itu. Terkadang manajer ini Bapak Ibu kita juga bisa melakukan posisi teman, kita juga bisa melakukan posisi pemantau, tetapi lebih tinggi dari itu. Yang diharapkan adalah manajer. Di manajer murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi pada posisi manajer Bapak Ibu kita melibatkan siswa. Seperti yang tadi saya contohkan tadi Bapak Ibu ketika buat keyakinan kelas, siswanya kita ajak apa peraturan yang kau impikan, apa kelas yang kau impikan. Kalau tadi dia hanya posisi penghukum, kita sepihak yang membuat peraturan itu. Siswa suka atau tidak suka, sesuai atau tidak sesuai peraturan itu dengan kondisi siswa, kita tidak peduli. Itu kalau yang posisi bukan manajer. Lalu Bapak Ibu, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa itu tadi Bapak Ibu? Posisi guru pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita hukum dia sepihak, dia sepihak. Penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu, demi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, dan kita kasih konsekuensi kalau dia baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa itu cara menyelesaikannya. Itu di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita judge dia Bapak Ibu, dia paling terakhir tanpa kita tahu alasan dia. Ini posisi penghukum. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Nah, saya harap ketika kita sudah mendapatkan ini, mari Bapak Ibu kita ambil posisi kontrol yang lebih baik daripada penghukum. Memang kita tidak bisa paksakan samakan semua siswa pada posisi manajer. Ada terkadang siswa memang Bapak Ibu karena kebutuhan dan kondisinya dia tidak bisa diterapkan manajer. Tapi minimal Bapak Ibu mari kita dengarkan suara dari siswa. Jangan kita judge dia, jangan kita hukum dia tanpa kita dengarkan alasannya. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu ini segitiga restitusi. Ini seperti yang tadi Bapak Ibu. Ketika si anak salah Bapak Ibu, kita jangan judge dia. Ada 3 tahapan restitusi, mengembalikan si anak kepada perilaku yang lebih baik. Yang pertama dengan menstabilkan identitas.
siswa. Kita katakan berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Ini dia maksudnya, untuk mendengarkan anak. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini dia tadi yang mencari alasan. Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan untuk melakukan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Biasakan ini Bapak Ibu perempuan kalau diganggu laki-laki dia malah makin beringas biasanya. Kenapa kamu pukul ini kita bilang si siswa yang laki-laki? Iya Bu, tadi aku diganggunya Bu. Ditariknya Bu rambutku, ditariknya Bu jilbabku. Tentu Bapak Ibu itu alasannya yang pas. Kenapa dia melakukan yang salah? Karena dia diganggu. Jadi walaupun kondisinya jadinya tidak menyenangkan, tapi karena dia melindungi dirinya, kita harus apresiasi alasan siswa tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini kembali kepada keyakinan tadi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi mengajak siswa belajar dari kesalahan. Restitusi ini Bapak Ibu gunanya untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, menawarkan kepada siswa apa solusi yang akan dia lakukan karena keyakinan yang dia sudah langgar. Jadi restitusi bukan paksaan, restitusi itu menuntut melihat ke dalam diri. Jadi mengembalikan siswa kepada motivasi internal. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah saya praktekkan untuk restitusi. Bagaimana perasaan kamu selama melakukan proses restitusi? Saya berusaha sangat baik, tidak memarahi saya, dan dia berusaha hanya memberikan kasih hanya semangat saya. Iya, oke Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya pikir sampai di sini dulu. Gimana itu Bu? Ini siswa saya panggil ke rumah. Semalam sudah dipraktekkan untuk Bu Kamila. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu sudah kita sampai di sini. Karena tadi saya membuka dengan pantun Bapak Ibu, nggak sah kalau saya tidak menutupnya dengan pantun. Iya, jadi agak saya untuk mulai itu saya samping. Jadi Bapak Ibu di sini ada pantun penutup saya. Kembali lagi saya meminta dukungan buat catatnya ya Bapak Ibu ya. Sungguh cantik si anak darah. Kalau tersenyum memikat hati. Kalau tersilap tutur bicara. Maaf dipinta sepenuh hati. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk Kamila. Saya kembalikan Pak. Saya tadi
melihat salah seorang rekan kita yang sudah berbagi kepada kita, yang tadi diawali dengan budaya positif. Yang kepikiran saya, sebenarnya rekan-rekan saya di Sepedologi ini banyak potensi sebenarnya, punya potensi. Tapi ini kan, tapi potensi ini tak dikembangkan atau tidak diungkapkan, tidak disalurkan. Karena hakikatnya, kalau saya berpandangan,